orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak dan mendengarkan siaran kita. Untuk kesempatan hari ini, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali di program Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk episode ke-10 untuk kesempatan pagi menjelang siang di hari ini. Dan alhamdulillah narasumber kita atau guru kita yang sangat luar biasa sudah berkesempatan hadir di studio. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang untuk antum semua para ikhwah sangat penting sekali. Memang tema yang akan kita angkat ini di judul tetap ringan, tapi sebenarnya syarat mana dan syarat akti. Dan antum bisa dengarkan atau simak program ini sampai akhir seperti apa dan bagaimana tema yang akan kita bahas, yaitu lelaki sejati. Seperti apa dan bagaimana, kita akan sapa dulu guru kita yang sudah hadir, Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, kita membahas tema yang kalau untuk judul sepertinya sering kita ucapkan Ustadz, lelaki sejati, gampang sekali, tapi sebenarnya syarat dengan makna dan banyak sekali arti yang dalam yang terkandung dalam kalimat yang ini. Kalau di podcast yang lalu saya masih ingat Ustadz, kita membahas tentang child free menurut Al-Quran. Dan itu kalau diikutkan untuk para ikhwah yang saat ini, itu bukan lelaki sejati Ustadz ya. Kalau child free Ustadz ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah Ustadz, kita diawali dengan sebuah kata atau pertanyaan Ustadz, bahwa di dalam Al-Quran itu ada dua kata. Saya dapat bocoran, ada yang rujula, ada yang zakara. Itu katanya berbeda makna dan berbeda arti. Ini seperti apa penjelasannya Ustadz? Apakah masing-masing mempunyai fungsi yang sangat penting bagi seorang yang artinya laki-laki, atau memiliki makna yang berbeda? Nah Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam acara podcast. Mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk kita senantiasa hadirkan untuk umat ini, dengan harapan menambah keilmuan dan keimanan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mukminin, yang atsabitin, yang kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tema yang kita bicarakan pagi ini atau pagi menjelang siang ini
tema yang sangat penting untuk kita bicarakan, karena berbicara tentang karakter laki-laki sejati dalam Al-Quranul Karim. Ketika kita berbicara tentang laki-laki, maka di dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan juga dengan rajulun atau zukurun, ya. Maka kedua makna di dalam kalimat ini, ya, rajulun artinya laki-laki, ya, zukurun atau zakarun juga laki-laki. Namun dalam penempatan bahasa oleh Al-Quranul Karim itu memiliki perbedaan. Kalau zakarun itu lebih kepada membedakan jenis kelamin, ya, antara laki-laki dan perempuan. Zakar, maka didnya, lawannya adalah untha. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Wahai manusia, aku ciptakan kalian, ya, laki-laki dan perempuan. Maka zukur di sini lebih penekanannya untuk pembeda antara jenis kelamin. Namun kalau kita melihat kepada rajulun, itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini pada penyebutan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang melekat padanya sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, yang agung. Itu ada pada kalimat rajulun. Begitu, Sarai. Berarti untuk penyebutan kalau ada dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran, penyebutan rajulun itu berarti orangnya spesial tuh. Orang spesial. Laki-laki yang spesial. Sehingga ada kata bahwa walaysa kullu zakarin rajul. Bukan setiap zakar itu rajul, laki-laki sejati. Walakin kullu rajulin zakar. Kan sudah pasti pada setiap rajul itu ada zakar. Artinya bahwa penguatan atau isi makna pada zakar itu hanya lebih kepada pembeda antara jenis kelamin saja. Kalau istilah sekarang itu gender saja. Gender saja. Ini laki-laki, ini perempuan. Itu ada pada kata zakarun. Namun ketika kita melihat kepada rujul, itu mengandung di dalamnya sifat secara laki-laki, jenisnya, namun kemudian melekat juga padanya sifat kemuliaan dan keagungan, sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap rajulun itu zakar. Dan belum pasti setiap zakar itu ada rajulun. Nanti kita lihat nanti. Ini Masya Allah, untuk antum semua perlu diketahui, memang bahasa Arab ini bahasa yang sangat kaya. Begitu dia. Jadi untuk makna dan artinya dibedakan laki-lakinya, ya. Begitu indahnya bahasa Arab itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempelajari ataupun malah benci dengan bahasa Arab, ya. Jangan sampai. Karena bahasa Arab adalah bahasa agama kita. Kita tidak pas rasanya, Ustaz, kalau memang kita berbicara tentang lelaki sejati ini kalau tidak merujuk kepada uswah hasanah kita, Ustaz. yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah hasanah yang patut kita contoh segala lini kehidupannya, Ustaz. Beliau kalau kita tahu berbagai profesi sudah dijalani, bahkan multitasking, Ustaz. Beliau kepala negara, beliau kepala keluarga, beliau guru, dan banyak lagi. Itu dilakukan dengan sempurna, Ustaz. Sebagai seorang lelaki, dan memang pantas lelaki sejati adalah Rasulullah. Ini dalam Al-Quran sendiri karakter yang digambarkan atau ciri-ciri yang digambarkan untuk lelaki sejati ini seperti apa, Ustaz? Ya, jadi subhanallah, Al-Quranul Karim Allah turunkan sebagai panduan kita, panduan untuk umat ini agar kita bisa melihat dan bagaimana belajar dan bagaimana kita harusnya bersikap, ya. Maka ketika kita memahami ayat suci Al-Quran dengan benar, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat banyak, ya. Kita akan mendapatkan karakter-karakter yang sangat luar biasa yang Allah gambarkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah laki-laki yang sejati, karena para nabi itu sesungguhnya orang-orang yang dipilih Allah Tabaraka wa Taala. Makanya sebelum kita mencoba untuk menggali lebih dalam tentang apa saja karakter-karakter yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, saya sedikit ingin mendalami dari kalimat saya tadi bahwa rajul atau laki-laki sejati itu tidak hanya dibatasi oleh usia.
sebelum kita membahas itu tadi ada sedikit sehingga kita harus memahami bahwa ternyata laki-laki itu atau kata rajulun itu tidak masuk pada batasan usia. Karena bisa jadi ada orang-orang yang usianya masih kecil tapi memiliki sifat laki-laki sejati. Tapi demikian juga ada orang yang usianya sudah besar, usianya sudah katakanlah sudah berumur, tapi terkadang memiliki sifat masih hanya sekadar anak-anak. Kita lihat dalam sejarah sedikit bahwa subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan dalam banyak keadaan dan kondisi di dalam fakta sejarah saja, yang membunuh Abu Jahal di saat perang Badar itu adalah dua anak laki-laki, yang ini dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih ya, sebelum ya ketika mereka ini ya berada di samping Abdurrahman ibn Auf ya, kemudian dia bertanya kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, mana Abu Jahal? Mana? Abu Jahal. Kemudian Abdurrahman ibn Auf mengatakan, ada apa urusanmu dengan Abu Jahal? Mereka berkata bahwa kami mendapat kabar bahwa dia mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kedua-duanya anak ini langsung ya setelah ditunjukkan oleh Abdurrahman ibn Auf, itulah Abu Jahal, mereka lari kencang dan pada akhirnya setelah sampai di situ mereka berlomba-lomba untuk membunuh siapa yang lebih dahulu. Akhirnya Abu Jahal meninggal. Dan setelah itu mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya datang kepada Rasulullah mengadukan bahwa mereka telah membunuh Abu Jahal. Dan Nabi SAW melihat di kedua pedang mereka atau masing-masing pedang mereka itu ada lumuran darah. Maka Nabi mengatakan, kalian berdua telah membunuh Abu Jahal. Subhanallah, ini anak kecil yang mana subhanallah mereka ini adalah memiliki sifat ar-rujulah. Ar-rujulah ya laki-laki sejati. Ya, kemudian pada kisah yang Allah sebutkan di dalam Ashabul Ukhdud dan surah Al-Buruj, Allah kisahkan itu ya, bagaimana seorang anak kecil yang mempertahankan akidahnya, kemudian bagaimana dia mengabarkan kepada sang raja, engkau tidak akan bisa membunuh saya kecuali dengan menyebut nama Tuhan anak ini. Ya, dia berusaha untuk membunuhnya tapi tidak bisa. Disebutkan salah satu cara, kalau kamu ingin membunuh maka saya akan sebutkan, kumpulkan seluruh orang di sebuah tempat, di sebuah panggung, maka kemudian nanti akan engkau panggil, kemudian saya akan berdiri dan lepaskan anak panah ke arahku, tapi dengan satu syarat, kamu menyebut Bismi Rabbi Ghulam, ya, dengan nama Tuhan anak ini. Anak panah yang pertama yang ditancapkan tidak menyebutkan nama itu dan tidak berhasil membunuhnya. Kata Ghulam ini, kamu belum menyebutkan atau memenuhi syarat yang telah saya sepakati, yang kita sepakati. Kemudian akhirnya dia menyebutkan ya Bismillah dengan nama, atas nama Rabb anak ini. Kemudian akhirnya anak panah menusuk dada, kemudian meninggal dunia. Apa yang dihasilkan dari tontonan ini? Semua orang yang ada di saat itu yang melihat, mereka mengatakan amanna bi Rabbi Ghulam. Coba lihat, dengan keberanian dia, laki-laki sejati ini walaupun usianya kecil, disebut dengan Ghulam, tapi kemudian dia mau mati, berani mati untuk menunjukkan sebuah akidah yang benar, untuk memperlihatkan keyakinan yang benar. Dikira oleh raja ini selesai urusan, matinya anak ini selesai urusan. Tidak, ternyata setelah melihat anak ini mati dengan apa yang dibaca oleh raja, maka semua mengatakan amanna, ya kami beriman bi Rabbi hadza Ghulam. Inilah salah satu bentuk kisah dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah sebutkan. Nah, ada kisah juga yang menarik ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa satu ketika beliau berada di tengah para sahabat di saat itu di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dia berkata di hadapan para sahabatnya dengan mengatakan, masing-masing kalian sebutkan apa yang kalian inginkan dalam kehidupan ini. Coba bayangkan kalau itu ditaruhkan di hadapan kita, apa kira-kira yang kita sampaikan di hadapan Umar. Maka para sahabat menyebutkan, yang satu berkata, ya, atamanna ayyakuna li mithla Uhudin dhahaban unfiquhu fi sabilillah. Aku bercita-cita, wahai Amirul Mukminin, aku memiliki emas sebesar Uhud. Kalau yang pernah ke Madinah bisa tahu itu betapa tinggi dan besarnya. Betapa besarnya Uhud saja. Uhud itu luar biasa. Cita-citaku satu saja. Aku punya emas sebesar Uhud dan aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semangatnya. Berkata yang lain, atamana ayyakuna li mil'al Madinah khailan aghzu bihi fi sabilillah. Aku berharap, aku bercita-cita, ya, bahwa aku memiliki kuda seluas kota Madinah ini penuh oleh kuda. Aku berharap punya kuda dan jumlahnya bisa memenuhi kota Madinah. Dan aku pakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang satu juga berkata bahwa aku bercita-cita aku memiliki budak 1000 orang, kemudian aku bebaskan mereka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masing-masing dari mereka menyebutkan keinginannya dan cita-citanya, tapi kemudian setelah itu semua sahabat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau telah mendengarkan cita-cita kami, harapan kami. Sekarang kami ingin mendengarkan cita-cita kamu, wahai Amirul Mukminin. Maka Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, atamanna mil'a hadzal masjid rijalan amsal Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Aku berharap aku memiliki orang-orang, ya, seperti Abu Bakar seisi masjid ini. Bayangkan. Karena dia sadar betul kalau Abu Bakar ini walaupun tubuhnya kecil, walaupun fisiknya tidak seperti sahabat yang lain, tapi melekat pada dirinya rijal. Jadi dapat kita katakan bahwa rijal itu, ya, laki-laki sejati itu bukan hanya dilihat secara fisik, body, kekar, kuat, enggak. Tapi bagaimana di dalam kisah tadi disebutkan bahwa yang diinginkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah punya sahabat-sahabat, ya, sepenuh masjid ini, ya, seisi masjid ini seperti kualitasnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi ma'asyal ikhwa wal akhwat, ya, bahwa laki-laki sejati itu tidak diukur oleh batasan usia dan juga tidak dibatasi oleh atau dilihat dari sisi kekuatan fisiknya atau kekar badannya, ataupun mungkin hanya sekedar ataupun dilihat dari ketampanannya. Tapi nanti kita lihat bagaimana Al-Quran, sebagaimana yang ditanyakan tadi, bagaimana ternyata Al-Quran menggambarkan, ya, ciri-ciri laki-laki sejati tersebut. Biidznillah. Baik. Al-Quran menggambarkan bahwa laki-laki sejati itu di antara cirinya adalah mereka ini adalah orang-orang yang menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana yang dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang menepati janji mereka kepada Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, ya, bahwa ternyata ada di antara mukminin ada rijal. Sebagaimana kita katakan bahwa penyebutan rijal itu bukan hanya sekedar, ya, pembeda laki-laki dan perempuan, tapi melekat padanya sifat kemuliaan. Di antara sifat kemuliaan mereka, para laki-laki sejati ini adalah orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menepati janji kepada Allah Tabaraka wa taala. Betapa banyak kita berjanji di dunia ini, ya kan? Betapa banyak kita di saat kita sakit, kemudian kita berdoa kepada Allah, kemudian, ya, kita kemudian berjanji, ya Allah sembuhkan aku. Memohon kepada Allah disembuhkan, aku akan lakukan ini, lakukan ini. Tetapi betapa banyak
terkadang janji itu kita tidak tepati. Betapa banyak di saat sulit atau mau ujian, mahasiswa biasanya atau para pelajar di saat-saat mau ujian atau mungkin ujian untuk masuk tes sebuah perusahaan tertentu, mereka berangkat ke masjid, salat, khusyuk. Tapi setelah ujian selesai, bahkan mungkin setelah lulus, lupa dengan ketaatan yang telah dia mulai tadi. Makanya mukmin, laki-laki sejati itu laki-laki yang senantiasa menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luar biasa. Di poin pertama aja sudah janji kepada Allah, ini jadi ciri khas atau jadi karakter seorang lelaki sejati. Laki-laki sejati. Betapa banyak kita sekarang ini melupakan hal tersebut, Ustaz. Kadang berjanji seperti ini setelah dikabulkan atau setelah dilepaskan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lupa lagi dengan kesenangan duniawi. Ini poin pertama dari karakternya, Ustaz. Ini ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa dalam sebuah kisah perang Uhud di mana Anas ibn Nadhr itu tidak ikut berperang di perang Badar. Ketika itu dia tidak ikut berperang, ikut bersama kaum muslimin di perang Badar. Tapi dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala kalau nanti ya ada jihad ya yang dilakukan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin, maka dia berjanji akan memperlihatkan bagaimana dirinya kepada Allah. Bagaimana semangatnya untuk berjihad tersebut. Ini menebus ketertinggalan dia bersama Rasulullah, para sahabat berjihad di perang Badar. Setelah perang Uhud ya telah diumumkan, maka kemudian Anas ibn Nadhr ya bersama para sahabat yang lain, dan di saat perang sudah mulai, maka dia merasakan, wallahi ya demi Allah aku mencium baunya surga di balik bukit Uhud ini. Masya Allah. Aku mencium ya baunya surga dari bukit Uhud ini. Sehingga ketika kaum muslimin sudah berhadapan dengan kaum kufar Quraisy, dia masuk dan kemudian dia menggempur pertahanan kaum kufar Quraisy, sehingga apa yang terjadi pada dirinya tidaklah ya bisa dilihat oleh para sahabat siapa laki-laki yang telah ya meninggal ini, karena di tubuhnya lebih dari 80 tusukan, sehingga tidak lagi terlihat wajah secara utuh dan tidak dikenali lagi siapa laki-laki ini. Subhanallah. Begitulah dia menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mengetahui kalau ini adalah Anas ibn Nadhr adalah saudari perempuannya yang melihat dari salah satu jarinya ada cincin, yang cincin itu adalah milik saudaranya Anas ibn Nadhr. Begitulah laki-laki sejati, laki-laki yang menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan laki-laki yang senantiasa meninggalkan salat, bukan laki-laki yang senantiasa ya tidak mendirikan atau berpuasa di bulan Ramadan, atau laki-laki kalau kita bawakan dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki yang senantiasa ya menyakiti fisik dan hati seorang istrinya. Enggak. Karena laki-laki sejati itu selalu memuliakan wanita. Selalu memuliakan, karena memuliakan wanita itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul dengan wanita dengan cara yang baik itu adalah ciri laki-laki sejati. Afwan Ustaz, sebelum dilanjutkan Ustaz, dari Ustaz singgung fisik tadi Ustaz. Ini banyak karakter laki sejati sekarang digambarkan oleh para kaum muslimin khususnya dengan badan yang kekar, badan yang bagus Ustaz, serta fisik yang mumpuni. Apakah kalau saya tidak salah itu ada salah seorang sahabat yang fisiknya kurang bagus tapi dikatakan rojul juga Ustaz? Ini seperti apa Betul Ustaz? sekali Sarai, bahwa ada sebuah kisah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika itu dia diminta oleh Rasulullah untuk memanjat sesuatu ya, untuk ya mengambil. Lalu kemudian setelah Abdullah ibn Mas'ud ini manjat, maka tersingkaplah betisnya dan terlihat oleh para sahabat, sehingga para sahabat ketika itu sedikit tertawa melihat betapa kecilnya betis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Tapi di saat Rasulullah melihat para sahabat agak sedikit merendahkan, dalam artian ya melihat agak sedikit ya apa namanya, betis sahabat Nabi ini kecil, tidak lazim tidak lazim gitu ya. Maka kemudian para sahabat lain ketawa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah ya, kalau betis Abdullah ibnu Mas'ud ini ditimbang, maka sungguh lebih berat dari bukit Uhud di sisi Allah. Subhanallah. Jadi para ikhwan ya, laki-laki sejati tidak hanya dilihat dari sisi fisik saja, tapi bagaimana timbangan amal itu yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran laki-laki sejati itu adalah bagaimana amalan kita itu di sisi Allah tinggi. Bagaimana kedudukan kita di sisi Allah itu mulia. Itu yang kita cari. Bukan hanya sekedar melihat tampilan belaka gitu ya. Badan kekar, tinggi, kemudian menakutkan, tapi dia tidak sholat ya. Tapi dia tidak puasa, tidak menutup aurat. Bahkan mungkin sama keluarganya dia kasar, ya sama anaknya tidak pandai berkasih sayang. Ini bukan ciri-ciri daripada laki-laki sejati. Karena kita berbicara menurut versi Al-Quran, sedang kita karena berbicara menurut versi Islam, laki sejati adalah yang tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau untuk segi fisik, setiap hari mungkin fitness, senam, gym dan segala macamnya. Tapi ketika sholat azan subuh berkumandang, matanya tidak terbuka. Untuk matanya tidak terbuka. Berarti bukan kuat namanya, bukan laki sejati. Kita ke karakter berikutnya, Ustaz. Ini poin yang diberikan Al-Quran lagi apa, Ustaz? Ya, di samping sifat dan karakter laki-laki sejati itu adalah orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah. Di samping atau yang kedua adalah dia merupakan sifat daripada sifat karakter para rasul. Jadi rasul yang diutus Allah itu adalah laki-laki sejati. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah yang hanya secara fisik kuat tetapi tidak memiliki kemuliaan, tidak. Tapi setiap rasul yang diutus Allah tabaraka wa taala adalah laki-laki sejati yang mana secara fisik sempurna, ya secara akal sempurna, secara akhlak sempurna, dan secara kepribadian sempurna. Maka ciri di antara ciri laki-laki sejati itu adalah sifat dan karakternya para nabi dan rasul. Boleh dikatakan nabi dan rasul itu dalam penyebutan dalam Al-Quran itu semuanya rojul, Ustaz ya? 6 rojul. Sifat mereka itu rojulah. Karena tidak ada nabi yang kecuali mulia. Tidak ada nabi kecuali dia fisiknya sempurna. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa beliau adalah orang yang paling, Masya Allah, kalau kita baca kita Asy-Syama'il Muhammadiyah itu kita akan dapatkan betapa ya fisik Nabi kita SAW sempurnanya, betapa akhlaknya sempurnanya, betapa akalnya sempurna, dan betapa seluruhnya kesempurnaan yang ada pada diri para nabi dan rasul. Wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Untuk karakter selanjutnya, Ustaz? Nah, di antara karakter selanjutnya bahwa di antara sifat laki-laki sejati itu adalah yaitu orang-orang yang teguh dalam sisi akidah. Orang-orang yang teguh dari sisi akidah, bahwa tidak ada yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memiliki akidah yang kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akidah bukan sesuatu yang hanya penghias bibir belaka, tetapi akidah itu mesti tertanam akarnya di dalam hati kita. Akidah itu mesti tertanam akarnya dalam hati kita, kemudian ya ditunjukkan dengan amal kehidupan, dalam amal-amal saleh dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana kisah yang sangat masyhur di dalam sejarah Islam, Ammar ibn Yasir ya, ketika dengan teguhnya dia mempertahankan akidahnya, dia rela akan berpisah dari dunia ini, dia akan rela melayang nyawanya, tapi karena keteguhan akidah itu adalah sifat laki-laki sejati, maka dia tidak mau goyah dari ancaman-ancaman yang diberikan kepadanya. Seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ya, kisah yang sangat masyhur dalam kehidupan para sahabat yang mulia, ya, sakit-sakit badannya, fisiknya, dirajam, dilempari, ya, ditaruh batu di atas tubuhnya,
ya, tapi dia tidak goyah untuk merubah keyakinan dan akidahnya. Dia kokoh di atas ujian yang berat itu. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjutkan Ustaz. Banyak kaum muslimin atau kita sekarang ini yang mengatakan bahwa lelaki sejati itu adalah yang berani menyuarakan kebenaran, Ustaz. Seperti yang kita dapatkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang sahabat itu, kalau saya tidak salah Umar, Ustaz ya, ketika mengetahui bahwa kita adalah dalam kebenaran ketika dakwah dilakukan secara sir atau sembunyi-sembunyi, itu Umar berkata kepada Rasul, bukankah kita di atas kebenaran Rasul? Kenapa kita takut? Kenapa kita tidak melawan saja? Dan ini banyak diimplementasikan oleh para ikhwan atau laki-laki zaman sekarang, bahwa berani itu seperti itu, Ustaz. Jangan takut, kalau kita benar ya udah labrak aja. Apakah ini sesuai dengan karakter yang digambarkan Al-Quran atau seperti apa, Ustaz? Ya, jadi kisah Umar betul di dalam sejarah Islam, di saat Umar radhiyallahu taala anhu ya masuk kepada Islam, dan itu salah satu doa Nabi kita SAW ya, bahwa ya Allah muliakanlah Islam ini dengan dua orang, termasuklah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian Allah mengijabah doa Nabi kita dengan masuknya Umar radhiyallahu taala anhu kepada Islam, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika karakter dakwah di saat itu tentu tidak seperti yang di Madinah. Ya, sembunyi-sembunyi. Ya, para sahabat masih menyembunyikan keislamannya. Ya, masih menyembunyikan keislamannya. Ya, tidak memperlihatkan di tengah-tengah masyarakat kufar Quraisy di saat itu. Ya, masih takut karena aqliyat, minoritas. Orang minoritas memang tertindas dia. Orang minoritas tertekan. Ya, maka kemudian dengan izin Allah Umar masuk Islam. Dengan izin Allah Umar masuk Islam berkat dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, awalasna ala haqqin." Bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Maka Nabi mengatakan, "Qala bala." Ya, qala bala. Maka kenapa kita harus sembunyikan kebenaran-kebenaran ini? Kenapa kita tidak harus tunjukkan bahwa kita ini adalah ya berada di atas kebenaran? Maka disitulah bahwa kehadiran Umar di dalam Islam itu memberikan semangat terhadap umat ini dan memberikan semangat kepada orang-orang yang Islam di awal-awal ya kepada Rasulullah SAW, dan memberikan kekokohan dalam perjuangan. Namun tentu ketika kita berada di atas kebenaran, ya kita lihat ya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan syar'i. Ya artinya tidak gegabah kita di dalam bersikap ya, karena Umar merasa sudah punya kekuatan, dia mampu untuk itu. Ya Rasulullah SAW ada bersamanya, dan kita tahu juga Umar ya, dan iblis saja lari takut kepada Umar ya, dengan keberanian dan kekuatan yang dimiliki oleh fisiknya, ditambah dengan kekuatan iman yang luar biasa gitu. Ya, apa jawaban Rasul setelah Umar seperti ini? Setelah itu baru Rasulullah SAW memang mengiyakan. Tapi kemudian itu adalah tantangan semakin berat, bahwa umat Islam yang minoritas di saat itu ya menjadi umat yang mulailah saat-saat yang sangat pahit, dan itu adalah tabiat dakwah. Artinya ditenangkan dulu Umar, ya? Ditenangkan Umar, tabiat dakwah untuk kita pahami bersama bahwa ketika dakwah ini disebarkan, dakwah hak itu disampaikan di tengah-tengah masyarakat yang sudah asik dengan kerusakan, yang sudah candu dengan kemaksiatan, maka itu akan sangat sulit untuk kita sampaikan. Taib, kaum muslimin ataupun antum yang menyaksikan podcast kita kesempatan hari ini, untuk lelaki sejati ini kita mungkin tidak akan bahas secara rinci atau secara tuntas untuk kesempatan hari ini karena tidak akan cukup, Ustaz ya. Seperti banyak kali karakter yang digambarkan Al-Quran untuk lelaki sejati. Nah, kita potong-potong saja Ustaz, nanti kita akan jika ada kesempatan kita akan lanjutkan podcast di episode berikutnya. Sebagai seorang lelaki atau sebagai seorang suami yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, Ustaz, ini gambaran lelaki sejati yang dicontohkan oleh Rasul ini seperti apa, Ustaz? Atau tuntunan Al-Quran terhadap yang digambarkan dari pribadi Rasul ini seperti apa, Ustaz? Rasulullah SAW jelas ya, akhlaknya yang mulia, karakter yang sangat indah, itu tergambar dalam sebuah ungkapan firman Allah tabaraka wa taala, wa innaka la'ala
khuluqin azim. Itu jelas menunjukkan karakter laki-laki sejati pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ayat juga yang menjadi sebuah panutan kita terhadap Rasulullah. Sebagaimana Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa tidak mungkin Allah jadikan dia sebagai uswatun hasanah kalau nabi kita bukan laki-laki sejati. Ya. Kalau bukan laki-laki sejati. Maka kita lihat dalam kehidupan, contoh di dalam kehidupan dia sebagai kepala rumah tangga misalnya, maka tergambar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahli. Jadi laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang cuek kepada istri. Ya, laki-laki sejati bukan laki-laki yang tidak peduli kepada keluarga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Aisyah, wa kana fi khidmati ahlihi. Rasul itu ya membantu keluarganya. Di rumah Nabi sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, dia tidak segan untuk membantu istri, meringankan beban istri. Nah ini Ustaz, ini poinnya Ustaz. Ini kaum muslimin, ada yang beranggapan, apalagi yang sudah menjadi kepala rumah tangga, sudah punya keturunan, itu ketika pulang dari bekerja, itu kan capek Ustaz. Jadi tidak perlu lagi, istilahnya dalam kesempatan yang ada, tidak perlu lagi membantu pekerjaan suami. Karena itu pekerjaan istri, itu bukan urusan laki-laki. Ada yang seolah-olah menjatuhkan muruahnya Ustaz. Ini resep dari Nabi seperti apa Ustaz? Kalau Ustaz ceritakan tadi itu Rasul membantu istrinya. Ini resep dari Nabi, bahwa Nabi SAW, kalau kita bandingkan, sibuk mana kita dengan Nabi? Itu tidak bisa dibandingkan kita dengan Rasulullah. Pasti sibuk dengan dakwahnya, dengan urusan umat ini. Kepala negara. Kepala negara. Sekaligus kepala rumah tangga. Di saat dia di rumah tangga, dia tunjukkan sebagai laki-laki sejati. Dia peduli kepada keluarga. Dia perhatian kepada keluarga. Salah satu bentuk peduli tadi, wa kana fi khidmati ahli, kata Aisyah. Ya, dia kerjakan apa yang bisa dikerjakan, bahkan menjahit sepatunya, ya, memperbaiki sendalnya, ya kan, menjahit bajunya, memperbaiki sendalnya. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kata tapi kata Aisyah, apabila azan sudah dikumandangkan, Rasulullah ya meninggalkan rumah menuju masjid. Ini dia. Dia laki-laki sejati. Ini bedanya. Ini bedanya. Menepati janji ke Allah tadi, ya? Menepati janji ke Allah tadi. Nabi itu kalau sudah azan, kata Aisyah, tak ada lagi yang lain yang dikerjakan. Nabi itu langsung ya bersiap-siap menjemput panggilan Allah. Azan. Ini kita para laki-laki hari ini, ya. Jangan dikira bahwa pekerjaan rumah tangga itu cukuplah itu istri gitu ya. Ini seakan kalau kita pegang sapu di rumah, seakan kita ini tidak laki sejati, tidak. Ya, itu salah. Ini harus kita perbaikin para ikhwan, ya. Jadi pulang kerja di hari libur, hari Sabtu, hari Ahad misalnya, atau di saat-saat kita di rumah bersama keluarga kita, ambillah apa yang bisa kita kerjakan, bagian yang bisa kita kerjakan. Ya. Sehingga kita mencontoh Nabi sampai ke seperti itu. Fi khidmati ahli. Ya, membantu keluarganya, ya, meringankan beban pasangannya. Tidak berarti ya kita ini laki-laki sejati itu tinggal perintah, gitu kan, duduk manis, minta air hangat, teh hangat atau kopi hitam atau teh susu dan seterusnya. Tapi laki-laki sejati itu dia juga paham dengan kedudukannya dalam rumah dan dia membantu pasangannya. Bahkan ada juga yang miris kita Ustadz, kalau untuk persoalan rumah tangga, ada bahkan laki-laki itu yang menunjukkan kesejatiannya atau kelelakiannya dengan istilah sekarang KDRT Ustadz. Ada yang memukul istrinya, ada yang membentak dan segala macamnya, seolah-olah menunjukkan mereka itu adalah laki-laki perkasa dan laki-laki sejati. Apakah ini dicontohkan juga oleh Nabi Ustadz? Subhanallah, Nabi SAW adalah orang yang luar biasa, ya. Kita dapatkan sebuah riwayat dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah SAW selama berada di rumah Nabi, ya kan, Anas membantu Nabi, ya, lama di rumah Rasulullah SAW, berkhidmat kepada Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ya fa'in, ya dalam sebuah ungkapannya,
bahwa Nabi SAW itu tidak memukul, kecuali di perang, di jihad fisabilillah. Tidak memukul dia. Nabi itu tangannya tidak digunakan untuk memukul keluarganya, tidak memukul anak-anaknya, tidak. Tapi Nabi itu memukulnya kapan? Ketika berhadapan dengan musuh. Itu di jihad. Itu baru laki-laki sejati. Itu baru laki-laki sejati. Tapi kalau di rumah terjadi masalah kecil, ya mungkin masakan kurang asin atau kelebihan, atau mungkin lambat dihidangkan makanan, atau rumah mungkin berantakan, maka kemudian tangannya langsung naik ke badan atau ke muka istri, atau mungkin kakinya langsung terbang ke mana. Ini bukan laki-laki sejati ini. Atau boleh dikatakan Nabi tidak pernah marah, Ustaz ya? Bahkan Nabi tidak pernah menyalahkan, kata Anas bin Malik. Kalau salah Anas melakukan sesuatu, kenapa engkau lakukan ini? Tidak pernah Nabi itu mengatakan seperti itu. Ataupun harusnya Anas melakukan, maka Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa engkau tidak lakukan itu? Subhanallah. Maka Nabi laki-laki sejati dalam seluruh sisi, ya, dia dari sisi akhlaknya, dari sisi perhatian kepada keluarganya. Tadi memang tidak akan cukup sebenarnya waktu kita untuk membahas kalau memang uswah hasanah kita ini yang akan kita ceritakan dari poin-poinnya. Nah, satu lagi mungkin ya hal yang agak sedikit ringan sebenarnya, tapi ini banyak dijadikan stigma bahwa laki-laki sejati itu seperti itu, Ustaz. Yang dikatakan, afwan Ustaz, kalau laki-laki itu tidak boleh cengeng atau tidak boleh menangis. Apakah Nabi juga menangis, Ustaz? Jadi begini. Laki-laki sejati itu kita lihat ya bahwa menangis di dalam Islam itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kita lihat ya bahwa laki-laki sejati itu tidak cengeng ditunjukkan tidak menangis gitu. Tapi kita lihat dulu pada sisi apa dia menangis. Kalau laki-laki sejati di dalam Islam itu menangisnya bukan karena kehilangan dunia atau putusnya cinta, atau ya hilangnya sesuatu yang dia sukai. Tetapi laki-laki sejati itu menangisnya karena Allah, takut akan dosanya, ya, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut Allah murka kepadanya. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam gambaran kehidupannya, ya, bahwa Aisyah menceritakan bagaimana hari-hari Rasulullah dan malam-malam beliau dihabiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah itu sampai bengkak kakinya, ya, saking banyaknya ibadah, saking banyaknya dia melakukan salat malam. Dan istrinya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul ini sesuatu yang dianggapnya adalah berlebihan, sehingga ada perkataan Aisyah kepada Rasulullah, ya, kenapa engkau lakukan ini semuanya padahal dosa-dosamu telah diampunkan Allah, padahal kamu telah telah diangkat menjadi Rasul. Untuk apa lagi? Kamu sudah mendapatkan banyak kebaikan. Tapi lihatlah jawaban laki-laki sejati itu. Afala akunu abdan syakura. Laki-laki sejati itu yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Laki-laki sejati itu yang senantiasa lisannya, ya, berucap tahmid kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi tangisan pada laki-laki sejati itu yaitu yang terkait dengan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terkait dengan kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa taala. Ya, bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat kita dapatkan, ya, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengatakan, ya ummati ummati, dalam doanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salam untuk datang kepada Rasulullah. Ya, Jibril disuruh datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang. Ya, kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yubkik? Apa yang membuat kamu menangis ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang membuat dia menangis itu adalah umatnya. Dia berharap umat ini diselamatkan Allah, ya, berharap umat ini dimuliakan Allah, dijaga Allah, diselamatkan dari api neraka, diberikan kasih sayang dan ridha kepadanya. Jadi
bayangkan perhatian Rasulullah kepada umat ini sangat luar biasa. Maka kemudian Jibril setelah mendengarkan jawaban itu berangkat ke langit menuju Allah. Dan tentu Allah yang maha tahu tentang apa yang terjadi, tetapi kemudian Allah menyuruh Jibril ya untuk menanyakan itu. Maka Jibril mengadukan bahwa yang dikeluh kesahkan oleh Rasulullah itu adalah umatnya, agar Allah ridha, agar mereka dijaga, agar mereka diampuni. Maka Allah katakan kepada Jibril, kamu pergi berangkat kepada Muhammad, katakan inna sanurdika fi umatik, kami akan ridhai kamu pada umatmu. Subhanallah. Makanya umat Muhammad ini umat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki sejati bukan berarti tidak bisa menangis, tapi dia menangis dalam sesuatu yang mulia. Ya, dia takut hilang kemuliaan di sisi Allah. Dia takut tidak mendapatkan ampunan Allah. Dia takut tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dia takut tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah dunia, dia tidak akan terlalu peduli dengannya. Hal yang terkait dengan dunia sesuatu yang sangat biasa saja. Makanya di antara ciri laki-laki sejati yang disukai Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak lalai dari yang menggoda di dunia ini. Mereka tidak lalai terhadap sesuatu yang menggoda di dunia ini. Allah katakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ada laki-laki yang Allah sebut rijal yang tidak dilalaikan oleh bai' ya dan tijarah. Bai' adalah jual beli, tijarah adalah perdagangan. Padahal semuanya adalah bagian tijarah, bagian dari jual beli, atau jual beli bagian dari tijarah. Tetapi Allah sebutkan bai'un itu pada sesuatu yang ada transaksi. Adapun tijarah sifatnya umum. Ya rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Ya. Artinya tijarah sesuatu yang umum, sesuatu yang umum, apa saja yang menghasilkan uang itu tijarah. Adapun bai' adalah jual beli. Dan biasanya jual beli itu melalaikan kehidupan kita. Makanya Allah sebutkan di antara ciri laki-laki sejati itu dia tidak lalai terhadap Allah dari apa yang dia kerjakan, baik itu tijarah maupun jual beli. Ya. Kalau bekerja di kantor, masuk dia. Karena Anda bekerja di kantor, dapat upah, itu masuk kepada makna umum. Sesuatu yang dilakukan dapat upah, itu adalah tijarah. Itu sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Masya Allah, dalam Al-Quran sepertinya setiap poin yang menggambarkan sebuah kemahadasaran atau kesuksesan itu selalu diawali dengan kalimat rojulun, bukan zakar tadi. Bukan zakar. Pasti rojulun. Itu kalau udah rojulun pasti poinnya spesial. Baik, kita lanjut lagi, Ustaz, bahwa ini pertanyaan kekinian lagi nih, Ustaz, bahwa seorang laki-laki itu kalau tadi Rasul juga menangis ternyata, tapi menangislah dalam kemuliaan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Ustaz, ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu identik dengan ya biasa saja, tidak mengurusi penampilan, tidak harus bahkan ada yang mengatakan laki-laki itu kalau pakai parfum itu bukan laki-laki, Ustaz, identik dengan wangi dan berhias itu identik perempuan. Apakah Rasul seperti itu juga, Ustaz? Karena kita berbicara tentang laki-laki sejati adalah Rasul yang akan kita contoh. Ini Ustaz, disebutkan apakah memang Rasul seperti itu atau dicontohkan Rasul? Ya, jadi laki-laki sejati memang di antara karakternya dia harus memperhatikan dirinya, penampilannya, baik secara zahir maupun batin. Tidak hanya zahir tadi ya, tidak hanya berwangi-wangian, dan jelas itu sudah bahwa di antara ciri karakter laki-laki itu dia senantiasa membersihkan dirinya zahiran wa batinan. Fisik diperhatikan, ya, penampilan diperhatikan. Ya, kalau berpenampilan ya betul-betul bersih, ya, berpenampilan sesuai dengan penampilan sunnah ya, yang syar'i sebagai seorang laki-laki. Maka tidak hanya itu, tetapi laki-laki sejati malah lebih memperhatikan dari sisi batinnya. Nah, jadi jangan kita hanya membatasi diri pada fisik saja, luar saja, enggak. Tetapi ciri laki-laki sejati itu dia senantiasa memberikan perhatian
fisik zahiran wa batinan. Ya, seperti yang dibahaskan tadi bahwa sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman, ya, bahwa bersih itu adalah bagian daripada iman. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan at-taharatu nisful iman, bahwa bersuci itu adalah bersih itu adalah separuh daripada keimanan. Nah, apa yang mesti kita perhatikan, bahwa secara hissi dan maknawi harus bersih. Secara zahir dan batin harus bersih. Penampilan bersih, kemudian seperti akidahnya. Ini kan hal yang batin ini. Nah. Keyakinannya, akidahnya, kemudian itu harus seiring sejalan antara apa yang ada di dalam hatinya, ya, itu biasanya akan tergambar pada fisiknya. Pada umumnya, ya, bahwa hati itu menggambarkan nanti, atau hati yang baik itu akan memancarkan sesuatu yang baik pada fisiknya. Maka sebagian orang mengatakan bahwa apa yang terlihat itu menggambarkan isi hatinya. Hati yang baik, hati yang penuh dengan iman, itu akan melahirkan pancaran kebaikan. Nah, jadi kalau hanya mengatakan laki-laki sejati itu hanya mengatakan memperhatikan yang fisik, ini juga tidak benar. Laki-laki sejati itu memperhatikan sesuatu yang zahir dan batin, sesuatu yang hissi dan maknawi, ya. Jadi bahkan Rasul juga menyukai minyak wangi. Rasulullah menyukai yang wangi-wangi, nah. Ya. Rasulullah menyukai yang wangi-wangi. Jadi kalau laki-laki sejati yang membersihkan badannya, ya, ibarat kata bahwa memang harus bersih, jauh dari sesuatu yang mengganggu orang. Bahkan di dalam Islam sendiri, ya, bahwa jika ada orang-orang yang orang-orang yang secara fisik, ya, tidak bersih, maka jangan mendekat, ya, kepada masjid kami, ya. Artinya bahwa bersihkan fisik kita, apalagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersihkan gigi kita, bersihkan mulut kita, bahkan pakaian kita, ya, karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat ada Nabi memperhatikan masalah siwak, Ustaz, ya, kalau untuk bahkan Nabi mengatakan laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Ini bentuk perhatian Nabi terhadap kebersihan fisik. Nah, ya kan? Kalaulah tidak karena memberatkan umatku, kata Rasul, maka aku akan perintahkan setiap kali sholat itu bersiwak. Ini menunjukkan, makanya Nabi, bahkan sunnah Nabi, kalau kita pulang dari safar itu, nah, ya, sebaiknya kita menyiapkan diri kita, membersihkan diri kita. nah. Bahkan para wanita sekalipun di rumah, ketika suaminya pulang di sore hari, atau mungkin apalagi kalau sudah dinas luar kota beberapa hari, Nah. pulang ke rumah, maka seorang istri harus faham ini. Ya, seorang istri harus faham. Dengan cara seperti apa? Bersiap-siaplah, ya, berhiaslah, mandilah, ganti baju. Suami akan datang. Ini yang jomblo belum paham kayaknya. Yang jomblo ini berat nih pembahasan. Nah, yang jomblo berat ini. Makanya janganlah menjomblo terus, ya. Bahwa dalam setiap jengkal dari kehidupan orang pasangan suami istri, kalau didasari dengan ilmu dan iman, itu pahala. Bahwa rumah tangga itu, kata para ulama kita, ibadah yang paling panjang durasinya. Termasuk yang tadi. Itu kan keindahan duniawi. Dan di situ ada pahala, indahnya seperti itu. Sebelum pulang itu Rasul mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, membersih, bahkan bersiwak. Rasulullah SAW bersiwak. Dan pasangan di rumah juga harus bersiap-siap. Jadi antum jangan salah paham kalau laki sejati itu harus kotor, harus kumal, tidak perhatian dengan penampilan. Tidak juga, tidak, sangat perhatian. Nah, laki sejati itu bersih, apalagi menunjukkan kebersihan bagian daripada keimanan. Orang mukmin sejati, laki-laki sejati, pasti dia memperhatikan fisiknya. Ini akan seolah terjawab bahwa paradigma laki-laki itu seperti yang sudah diumumkan sekarang, bahwa Al-Quran ternyata juga membicarakan tentang karakter laki sejati dan berlawanan dengan yang kita amalkan kekinian ini, Ustaz.
sepertinya waktu tidak cukup Ustaz Taib. untuk 1 jam ini, dan nanti kita akan bahas di part selanjutnya, mungkin akan membahas tema ini lagi, laki-laki sejati, sangat menarik. Cuman di terakhir ini Ustaz, sebelum kita tutup podcast kita ini, yang ingin menjadi poin penting dalam pertanyaan terakhir ini atau penutupan, bahwa saat ini bisa enggak kita menjadi seorang pria atau laki-laki sejati ini, tolok ukurnya di mata siapa dulu Ustaz? Apakah lingkungan kita, apakah masyarakat, apakah teman, atau berdasarkan poin dari Al-Quran tadi? Iya. Nah Ustaz. Laki-laki sejati itu yang dicarinya adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Nah. Yang menjadi kesukaannya adalah sesuatu yang dicintai Allah, bukan sesuatu yang terkait dengan pujian manusia. Bahkan dia akan senantiasa berjalan di atas kebaikan-kebaikan walaupun tantangannya berat. Dia tidak akan peduli dengan celaan, dengan cacian. Dia tidak peduli dengan bahasa-bahasa orang di sekitarnya, karena dia yang dicarinya adalah ridha Allah, maka yang lainnya akan mudah untuk disingkirkan. Oleh itu, para ikhwan, ya, para akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa ketika kita menjalani kehidupan, agar kita memperhatikan bab-bab seperti itu tadi, bahwa bekerjalah untuk mendapatkan nilai di sisi Allah, dan berbuatlah untuk mendapatkan ya pahala di sisi Allah, serta beribadahlah untuk mencari pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kita mencari pujian dan sanjungan dari manusia. Laki-laki sejati senantiasa ya harapannya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki sejati senantiasa yang menjadi cita-citanya adalah kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk bincang-bincang kita atau podcast kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya. Yang pastinya untuk para laki-laki sejati, tetaplah menjadi laki-laki sejati sesuai pedoman Al-Quran dan sesuai role model kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin para istri juga mensupport suaminya untuk jadi laki-laki sejati, Ustaz, ya? Dalam rumah tangga, Ustaz, ya? Sangat perlu, sangat perlu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk antum, dan afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jazakallah khairan untuk waktunya. Wa'alaikum. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.